Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10-2 kelompok 1 akan menampilkan teater yang berjudul Dendam yang Memperbaik. Perkenalkan, nama saya Kamila Octavia sebagai narator. Sebagian pemerannya adalah Lydia sebagai Jelin, Azahra sebagai Aurora, Lesti sebagai Anya, Adli sebagai Raka, Adel sebagai Sinta, Angel sebagai Amel, Ajeng sebagai Alia, Pika sebagai Ibu Sarah, dan Cahya sebagai Mira. Selamat menyaksikan. Di sebuah sekolah yang tampak tenang dari luar, hidup seorang anak bernama Raka. Ia berjalan pelan setiap pagi bukan karena malas, melainkan karena langkahnya selalu disambut rasa takut. Hari ini, seperti biasa, bayangan para pengganggunya menunggu di tempat yang sama. Di antara tawa yang terdengar, tersembunyi luka yang belum pernah disembuhkan. Lihat, siapa yang datang? Pangeran Sunyi. Raka, jangan sok keren lu ya, jangan sendirian. Mau kemana? Lewat sini harus bayar dulu. Udahlah, jangan ganggu aku lagi. Wih, bukunya kayak nenek, ini apa? Santai aja, Rak. Kita cuma bercanda. Sini bukunya, atau aku tarik aku sama teman-teman. Wah, temennya datang. Ini sekarang. Kalian gak capek ganggu dia terus Kami cuma ingin dia lebih hidup. dengan cara menindas dia? Rak, tadi pagi Alia cerita, kamu oke? Capek banget. Kamu harus lawan, Rak. Lawan gimana? Kalau aku lawan, nanti aku dihukum. Kalau aku hilang, nanti aku dibilang pengadu. Kalau aku diam, aku terus disakiti. Kadang yang paling kuat adalah yang paling disakiti, tapi tetap memilih menyakiti balik. Aku bukan pahlawan. Aku hanya ingin berhenti disakiti. Rak, lu kalau tugas matematika gak mau lihat dong? Buat sendiri. Jangan sedih. Kita semua di sini itu sama. Sama, kalau sama, kenapa harus menindas orang lain biar kalian terlihat besar? Oh, apa barusan? Aku sudah muak, Anya. Apa yang terjadi di sini? Apa kamu baik-baik saja? Saya baik, Bu. Aku lelah. Kenapa selalu aku? Apa aku salah lahir sebagai diriku? Kalau cara baik tidak berhasil, apa aku harus berubah? Aku lihat kamu makin tenang akhir-akhir ini. Semua orang lihat, tapi gak ada yang peduli. Dari semua orang itu, aku dan Alia yang cinta. Mira, apa salah kalau aku ingin mereka merasakan sakit yang sama? Salah, nanti kamu bilang diri kamu sendiri. Kita belum selesai tadi pagi. Aku cuma mau makan. Nyesel deh, Rak. Ups, sorry. Hey, stop. Kalian gak capek ya ganggu dia terus? Kalau gue bilang ini hiburan gue, kenapa? Oh iya, jangan. Kalian pikir aku gak bisa ngelawan ya? Coba aku tunggu. Kamu lagi nulis apa? Bukan urusanmu. Gue cuma mau bilang gue selama ini salah karena diam aja, tapi aku takut sama Anya. Semua orang takut, tapi cuma aku yang jadi sasaran.
kamu itu boleh melihat. Jangan situ. Kamu kan sekarang jadi berubah, bukan jadi lebih gelap. Anya, sini. Anya, saya perhatikan belakangan ini kamu semakin agresif. Apa ada masalah di rumah? Saya gue pergi dari rumah sekutu ini. Nyokap kerja seharian. Gue pulang cuma lihat tembok. Anya, suami marah itu tidak salah, tapi kamu melampiaskannya ke orang yang tidak bersalah. Terus gue harus marah sama siapa lagi? Hari ini kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Udah muak. Kalian tahu apa? Kalian gak ngalamin semua ini setiap hari. Tapi aku takut kalau kamu berubah jadi monster yang mereka ciptakan. Kalau kamu melawan dengan luka, kamu menaruh luka itu. Tapi kalau kamu melawan hati, kamu menghentikan luka itu. Hari ini kita akan bicara. Jangan ada yang pulang sebelum masalah selesai. Dendam tidak bisa menghancurkan banyak hal, tapi dendam juga bisa menjadi titik balik kalau kita memilih jalan yang benar. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka tahu rasanya takut. Tapi tadi aku lihat wajah Alia. Aku sadar aku melukai orang yang justru selalu ada untukku. Gue salah berpikir orang lain bersama dari masalah ini. Kira itu bikin gue kuat, padahal gue terpaksa. Dan itulah bagaimana dendam memperbaiki bukan karena dibalas, tapi karena membuat kita sadar siapa yang sampai harus diperbaiki. Rak, ini buku lo yang dulu pernah rusak. Mungkin gak sebagus dulu, tapi gue mau coba benerin. Bimo, hanya gue maafin lo. Bukan karena gue lemah, tapi karena gue gak mau hidup gue dikendalikan rasa benci. Kadang dendam tidak harus dibuang untuk diarahkan agar kita tahu siapa harus diperbaiki. Beginilah kisah sederhana tentang dendam, luka dan persahabatan yang diperbaiki dalam kehidupan. Kita tidak bisa memilih siapa yang menyakiti kita, tapi kita bisa memilih apakah kita akan membalas atau memperbaiki. Dan Raka memilih untuk memperbaiki, karena terkadang memaafkan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kita cukup kuat untuk menang melawan diri sendiri.